ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم أبر في قول لا منه ولا نعمي مصطفى بلغ مقاصدنا اللهم صل وسلم وبارك عليه أسرار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين wala yanbaghi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi wa bikum bidarain amin. Qala radhiyallahu anna wa anhu. Qala radhiyallahu anhu wa la yanbaghi lil mutanassiki, dan tidaklah pantas untuk orang yang ahli ibadah andiyat ruka siyama hadihi talatati, bahwa ia meninggalkan berpuasa 3 hari ini min kulli syahrin, dari setiap bulannya. Fa innahu shaumun khafiful mu'nati, karena sesungguhnya puasa 3 hari setiap bulan itu adalah puasa yang ringan bebannya. Azimul fadilati, besar keutamaannya. Tanggal 13, 14 atau 15 Ayyamul Bid, atau di akhir bulan Ayyamul Sud, tanggal 27, 28 dan 29, atau seumpama ngacak dalam 1 bulan yang mana aja, yang penting sebulan 3 hari, karena 1 hari dibalas dengan 10. Kalau dia puasa 3 hari dalam 1 bulan, sama seperti berpuasa 1 bulan penuh. Wa hasbuka min fadlihi, dan cukuplah bagimu dari keutamaan puasa 3 hari di setiap bulan, annahu ya'dilu siyamad dahri, bahwasannya puasa itu
mengimbangi puasa sepanjang tahun. Tiap bulan 3 hari, tiap bulan 3 hari, tiap bulan 3 hari. Ya berarti sama seperti orang yang puasa sepanjang tahun. Wa qad awsa bihi, dan sungguh telah mewasiatkan dengan puasa itu alaihi salatu wassalamu, Nabi kita alaihi salatu wassalam, jama'atan min ashabihi radhiyallahu anhum, sekelompok dari sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan bersabda alaihi salatu wassalam, Soma Nuhun ad-dahra. Boleh dibaca Soma Nuhunid dahra. Nunnya namanya nun takhallus lil khifah. Takhallus imma bil harokah wa imma bil huruf. Kalau bil harokah ya dengan harokah kasroh. Kalau bil huruf dengan nun takhallus namanya. Wailul likulli humazatin illati jama'a malam wa addada. Itu namanya nun takhallus lil khifah. Sama seperti Soma Nuhunid dahra. Boleh dibaca Soma Nuhun ad-dahra. Berpuasa Sayyiduna Nuh alaihi salam sepanjang masa, setahun full. Jadi benar-benar puasa Nabi Nuh itu setahun full. Umurnya Nabi Nuh itu al-busanatin illa khomsin. Umur Nabi Nuh adalah 1000 tahun kurang gocap. Berapa tuh? 9,5. Wasoma Dawudu nisbat dahri, dan berpuasa Sayyiduna Dawud alaihi salam separuh tahun, setengah tahun. Karena yasumu yauman wa yuftiru yauman, adalah beliau berpuasa 1 hari dan berbuka 1 hari. Wasoma Ibrahimu ad-dahra wa aftara ad-dahra, dan berpuasa Sayyiduna Ibrahim alaihissalam 1 tahun. Wa aftara ad-dahra, dan berbuka 1 tahun. Kalau Nabi Nuh 1 tahun full puasanya. Kalau Nabi Dawud setengah tahun full puasanya. Karena sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa setengah tahun. Kalau Nabi Ibrahim puasa 1 tahun, buka 1 tahun. Karena yasumu thalathata min kulli syahrin, adalah beliau puasa 3 hari dari setiap bulan. Shalawatullahi alaihim ajma'in. Qultu, maka aku berkata, wa afdalus siyami siyamu Dawuda alaihi salam, dan sepaling utamanya puasa adalah puasanya Sayyiduna Dawud alaihi salam. Wa huwa an yasuma sauman wa yuftira yauman, dan beliau Sayyiduna Dawud adalah yasuma sauman, berpuasa 1 hari,
Wa yuftira yauman, dan beliau berbuka satu hari. Wa huwa afdalu min siyamid dahri, dan ini adalah lebih utama dari puasa sepanjang tahun. Dalilul naqli maupun dalilul akli menunjukkan bahwa puasa yang paling utama adalah puasa Nabi Daud. Kagak ada yang lain. Jadi kalau yang udah pensiun, kalau dia pengen puasa, yang paling bagus tentu puasa Nabi Daud. Kalau sumpah lempengan hari Senin, emang giliran berbuka, ya udah buka. Kalau giliran Kamis emang lempengan berbuka, ya udah berbuka. Bagi orang yang mulazamah puasa Nabi Daud, puasa sehari libur, puasa sehari libur. Nanti pas lempengan ketemu Senin kan lagi giliran berbuka, ya udah buka. Kama waroda fil ahadits sahihati, sebagaimana telah menjelaskan dalam hadis-hadis yang sahih. Qala Imamul Ghazali, dibaca ropa, namanya ar-rafu lil isti'la li ikramil awliya. Qala Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa huwa a'ni sauma Dawud alaihi salam, dan dia, maksud saya, puasanya Sayyiduna Dawud alaihi salam, ablagu fi riyadatin nafsi, lebih menyampaikan dalam melatih hawa nafsu, wa aqwa min mujahadatiha, dan lebih kuat dari memujahadahkannya nafsu, melawan nafsu, memerangi nafsu, min siyamid dahri, dari puasa satu tahun. Di hati kita kan ada namanya khotir. Khotir itu lintasan. Ada khawatir, jamaknya khawatir. Ada khawatir ilahiyah, ada khawatir nafsaniyah, ada khawatir syaitaniyah. Kalau bisikannya baik, nah itu khawatir ilahiyah, bisikan-bisikan kepada ibadah, kebaikan, ketaatan, itu bisikan yang berasal dari sisi ketuhanan. Kalau di hati kita ada lintasan keburukan, berbuat dosa, munkaran, itu khawatir nafsaniyah dari nafsu, dan khawatir syaitaniyah dari setan. Maka untuk ngebedain kalau setan itu lintasannya ganti-ganti. Supaya kita digoda, mabok, enggak, judi, enggak, perempuan. Nah, kalau ganti-ganti setan tuh. Tapi kalau enggak ganti-ganti, perempuan enggak, perempuan enggak, lagi perempuan terus. Nah, berarti itu nafsu tuh. Karena kan godaan buat laki-laki kalau kagak judi, mabok dia. Mabok kagak, judi dia. Mabok kagak, judi kagak, perempuan. Teklok. Kalau judi kagak, perempuan judi kagak nih. Mabok kagak nih. Perempuan kagak juga. Kagak punya duit dia. Duitnya kagak. Habis
mau kagak punya duit lagunya banyak. Kagak semuanya. Jadi duit apa perempuan kagak, ya mabok kagak, judi kagak, ya kagak punya duit dia. Wabi siyamil itnaini wal khamisi minal usbu'i fadlun kathirun. Dan pada puasa Senin dan Kemis dari setiap pekannya, fadlun kathirun adalah kemuliaan yang banyak. Kana alaihi salatu wassalamu yasumuhuma. Al-ibrah bikana yadullu alal mudawamah. Karena disandarkan kepada Nabi berarti menunjukkan sebuah kesenantiasaan. Senantiasa Nabi alaihi salatu wassalam yasumuhuma, berpuasa Senin dan Kamis. Wa yaqulu, dan beliau bersabda, huma yaumani tu'radu fihimal a'malu 'alallahi. Senin dan Kamis itu adalah dua hari yang dihadapkan pada dua hari itu amal perbuatan manusia kepada Allah. Fahuhibbu an yu'rada amali wa ana sha'imun. Fahuhibbu, maka aku cinta, aku senang, an yu'rada amali, bahwa dihadapkan amal perbuatanku, wa ana sha'imun, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Itu namanya wawunya wa ana sha'imun. Wawunya disebut dengan wawu haliyah namanya. Wasiyamu yaumil jumu'ati mahbubun, dan puasa pada hari Jumat itu sangat dicintai. Lifadlihi wa syarabihi, karena keutamaannya dan kemuliaannya. Boleh gak puasa hari Jumat? Lakin ma'al khamisi awis sabti, tetapi bersama hari Kamis atau bersama hari Sabtu. Kalau dia mau puasa hari Jumat, maka temenin Kamis Jumat, atau seumpama Jumat dan Sabtu. Waroda li'annahu waroda fi ifradihi bisawmi nahyun anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, karena bahwasannya telah warid, telah menjelaskan dalam satu riwayat, fi ifradihi, dalam mengkhususkan hari Jumat dengan berpuasa, adanya larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari Jumat doang puasa dilarang oleh Nabi. Karena kan al-Jumu'ah Aidul Mukminin. Jumat itu adalah hari rayanya orang mukmin. Sehingga kalau memang dia mau puasa hari Jumat, temenin Kamis atau Jumat, atau Jumat dengan Sabtu. Jangan Jumat doang, nggak boleh Nabi. Wa alaika bil iktari minas saumi mutlaqan, dan senantiasalah engkau untuk memperbanyak dari berpuasa secara mutlak. Artinya secara mutlak puasa apa kek, yang penting puasa. Puasa apa aja, yang penting puasa. Fa innahu
min ablabil asya'i, karena sesungguhnya puasa itu termasuk dari sesuatu yang paling menyampaikan biriyadhatin nafsi, dalam melatih hawa nafsu, wa kasrish syahwati, dan mematahkan syahwat. Kita dengan binatang sama, punya nafsu. Nafsu itu punya keinginan. Keinginannya nafsu namanya syahwat. Wastinaratil qalbi, dan dalam menyinari hati. Wa tarqiqihi, dan melembutkan hati. Wa ta'dibil jawarihi, dan dalam melatih anggota badan. Wa taqwimiha, dan dalam menegakkan anggota badan. Wa tansyitiha lil ibadati, dan dalam menyemangati anggota badan untuk beribadah. Wa fihi thawabul azimu, dan di dalam puasa itu mengandung pahala yang besar. Wal jazaa'ul karimu, dan balasan yang agung. Alladzi la nihayata lahu wa la ghayata, yang tidak ada akhir bagi balasan itu dan tidak ada puncak bagi balasan itu. Kagak ada puncaknya, kagak ada akhirnya buat orang yang memperbanyak puasa. Wa laisa syai'un minal amali, dan tidak ada sesuatu dari amal ibadah illa walitawabihi haddun wa miqdarun, kecuali amal ibadah itu memiliki pahala dan memiliki balasan, batas-batas dan ukuran. Siwa saumi, kecuali berpuasa. Ibadah apa aja pahalanya itu haddun wa miqdarun. Pahala dari amal ibadah apa saja pahalanya itu ada batas, pahalanya itu ada ukuran, kecuali puasa. Fa inna thawabahu, maka sungguh pahala puasa itu lam yuqaddar biqadrin, tiada dapat diukur dengan ukuran. Wala yuhadda bihaddin, dan tiada dapat dibatasi dengan batasan. Gak ada ukurannya, gak ada batasannya pahala untuk orang yang berpuasa. Qala Nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallama, kullu amali bani Adam, setiap amalan manusia, yudho abulahul hasanatu bi asyri amsalihha, akan dilipat gandakan untuknya satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang sama. Amalan apa aja, satu kebaikan dibalas 10. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, illa sauma, kecuali puasa. Fa innahu li, maka sungguh puasa itu adalah untukku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang akan membalas dengan puasa itu. Maksudnya puasa itu untukku bukan berarti Allah butuh puasa kita, bukan. Balasannya nanti Allah yang akan langsung memberikannya.
Ada seumpama karyawan, pokoknya yang bisa ngebersihin kipas angin yang di atas itu, duitnya langsung gue yang ngasih, begitu. Berarti kira-kira gede apa kecil tuh kalau begitu? Gede. Yada'ul insanu ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Manusia itu meninggalkan makanannya dan minumannya dan syahwatnya min ajli, lantaran aku. Kalau meninggalkan yang haram itu kan wajar. Ini dia mampu meninggalkan yang halal. Ini yang luar biasa. Orang puasa itu kan bukan meninggalkan yang haram, tapi meninggalkan yang halal. Makan, minum, bini kan halal semua itu, tapi ditinggalin demi untuk mencari keberkahan dan keridhaan Allah. Lis-shaimi farhatani. Bagi orang yang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Farhatun inda iftari. Kebahagiaan yang pertama ketika berbuka puasanya. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan satu kebahagiaan lagi ketika berjumpa Tuhannya. Coba aja dah. Kita dari pagi ya puasa gitu, nahanin sampai ngabuburit, jalan kemana, nungguin bentuk, nungguin maghrib. Nanti Pak, walaupun hanya buka pakai air putih doang gitu ya, makan pakai teri doang gitu ya, nasi putih doang sama teri doang, di kantong duit 30 juta, gila. Gila bener. Wala khalufu famisa ini, dan sungguh bau mulut orang yang puasa itu atyabu indallahi, lebih harum di sisi Allah, min rihil miski, dari harumnya kasturi. Kapan? Nanti ketika bertemu dengan Tuhannya pada hari kiamat, bau mulut mereka harum sehingga dapat dikenali ahli-ahli puasa dengan bau mulut yang lebih harum dari minyak kasturi. Fata'ammal rahimakallahu ta'ala, wallahu a'lam bishawab. 28 ya? 18. Faidah yang ke-28. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ilaihi qala haddatsana. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qara'a qul huwallahu ahad marratan, barang siapa yang membaca qul huwallahu ahad satu kali, burika alaihi, maka ia diberkahi atasnya. Wa man qara'aha marrataini, dan barang siapa yang membacanya sebanyak 2 kali, burika alaihi,
wa ala ahlihi, maka diberkahi atasnya dan diberkahi atas keluarganya. Wa man qara'aha thalatha marratin, dan barang siapa yang membacanya sebanyak 3 kali, burika alaihi, maka diberkahi atasnya. Wa ala jami'i jiranihi, dan diberkahi atas seluruh tetangganya. Wa man qara'aha itnatai asyrata, dan barang siapa yang membacanya sebanyak 12 kali, banallahu lahu itna asyarata qasran fil jannati, maka Allah bangunkan untuknya 12 istana di dalam surga. Kulhu, bahkan nanti di akhirat ada seruan, mana orang yang paling banyak bacaan kulhu. Nanti ada atakoh kubro, 100.000 kali seumur hidup dia baca kulhu, maka benar-benar terbebas dirinya dari api neraka. Wa taqulul hafadhatu, dan berkatalah malaikat hafadhah, intaliqu bina, mari kita pergi, nanzuru ila qasri akhina, kita lihat ke istana saudara kita itu. Jadi dikontrol terus istananya buat orang yang selalu amalin baca kulhu 12 kali. Fa'in qara'aha mi'ata marratin, jika dia membaca kulhu 100 kali, kafarallahu anhu dunuba khamsina sanatan, maka Allah menghapuskan untuknya dosa 50 tahun. Ma kholan dimai wal amwali, selain dari dosa menumpahkan darah dan dosa mengambil harta dengan cara yang zalim. Kalau dia pernah menumpahkan darah, membunuh, atau mengambil harta milik orang lain, itu gak termasuk. Kalau selain itu, dosa 50 tahun diampuni. Fa'in qara'aha arba'a mi'ati marratin, dan jika dia membacanya 400 kali, kafarallahu anhu dunuba mi'ati sanatin, maka Allah hapuskan untuknya dosa 100 tahun. Fa'in qara'aha alfa marratin, dan jika dia membacanya 1000 kali, lam yamut hatta yara makanahu fil jannati, maka dia tidak akan mati sebelum melihat tempatnya di sorga. Au yura lahu, atau diperlihatkan baginya tempatnya di sorga itu. Wa an Sahli bni Sa'di Sa'idi, dan dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, seorang sahabat Ansor yang wafat pada tahun 91 Hijriah, sahabat yang terakhir wafat di Madinah. Namanya tadinya Hazan. Hazan itu sedih. Kata Nabi, nama kamu Hazan, sedih, udah ganti aja namanya Sahal. Tadinya Hazan diganti jadi Sahal.
Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi beliau berkata, syaka rajulun ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-faqra wa diqal ma'isyati. Mengadu seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kefakiran, wa diqal ma'isyati, dan kesempitan hidup. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhaltal baita fasallim in kana fihi ahadun. Apabila kau masuk rumah, maka ucapkanlah salam. In kana fihi ahadun, jika ada di dalam rumah itu seseorang. Fa illam yakun fihi ahadun, maka jika tidak ada di dalam rumah itu seseorang, fasallim alayya, maka ucapkanlah salam kepadaku. Waqra qul huwallahu ahad marratan wahidatan, dan bacalah kulhu satu kali. Jadi ada orang ngadu kepada Nabi tentang kesempitan hidup, tentang kefakiran. Bagaimana biar rezekinya luas? Kata Nabi, tiap-tiap masuk rumah, kalau emang di dalamnya ada orang, ucapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil masuk baca kulhu. Kalau emang di dalam itu kagak ada orang, maka ucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Lalu baca kulhu. Fafa'alar rajulu, maka melakukanlah orang tersebut. Fa'adarallahu alaihi rizqa, maka Allah melimpahkan atasnya rezeki. Hatta afadha ala jiranihi, sampai tertuang keberkahan rezeki itu atas tetangga-tetangganya. Sampai tetangganya kebagian berkah. Habis kalau tahlilan 3 besek, yang 2 besek dikasih tetangganya. Benar. Begitu kan? Iya, gara-gara begitu. Iya. Wa qala Anasun, dan berkata Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi Tabukin. Tabuk bisarfi wa adamih ismu makanin fi tarbi Syam. Tabuk boleh dibaca dengan bitabuka, boleh ditabukin, boleh ditabukin ya. Tabuk itu adalah nama tempat di ujung negeri Syam. Ketika kami bersama dengan Nabi dalam peristiwa perang Tabuk. Perang Tabuk adalah perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah. Jadi 10 tahun di Madinah, Nabi itu mengalami 64 kali peperangan. 64 kali peperangan. Maka perang itu ada yang disebut dengan Ghazwah, ada yang disebut dengan Sariyah. Kalau Ghazwah adalah makanan nabiyyu hadirun biha binafsi, perang yang Nabi ikut langsung, itu namanya Ghazwah. Perang yang Nabi ikut di dalam peperangan itu, dan beliau mengikuti Ghazwah
sebanyak 26 kali ghazwah. Lalu sisanya adalah sariyah allati arsalahan nabiyyu lil qital wa lam yakun hadirun biha binafsi. Sariyah itu Nabi hanya mengirim pasukan, sedangkan beliau tidak ikut. Dan sariyah sebanyak 38 kali. Jadi 38 tambah 26 sama dengan 64 kali. Kata Sayyiduna Anas, ketika aku bersama Nabi dalam perang Tabuk, patola'ati syamsu baydo'a, maka terbitlah matahari begitu terang. Laha syu'abun wa nurun, matahari itu memiliki cahaya yang begitu cemerlang, gak sehari-harinya dah. Lam aroha lima mado, belum pernah aku melihat matahari itu pada waktu-waktu sebelumnya. Tola'at qattu kadzalika, terbit matahari itu seperti hal tersebut. Gak pernah aku melihat matahari cahayanya itu seterang, secemerlang gitu. Fa'ata Jibril, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Jibril, lalu Nabi bersabda, ya Jibrilu, wahai Jibril, mali arasyamsa, kenapa aku melihat matahari? Tola'at baydo'a bisu'ain, terbit matahari itu begitu terang dengan cahaya yang cemerlang. Lam aroha tola'at kadalika fima madha qattu, belum pernah aku melihat matahari itu terbit seperti itu pada masa-masa sebelumnya sama sekali. Jadi yang diucapkan oleh Sayyiduna Anas, Nabi tanyakan juga kepada malaikat Jibril. Kata Sayyidina Anas, ini kok matahari terang banget ya, kagak sari-sarinya begini. Datang malaikat Jibril, lalu Nabi tanya, wahai Jibril, ini matahari ngapa terang bener, gak sari-sarinya begini? Faqala, maka Jibril menjawab, dalika li'anna Muawiyah tabni li'anna Muawiyah tabna Muawiyah al-Laythi tuwbiya bil Madinatil yawma. Alasan itu, wahai Muhammad, kata Jibril, karena Muawiyah bin Muawiyah al-Laythi wafat di Madinah hari ini. Hebat banget itu Muawiyah bin Muawiyah al-Laythi. Faba'athallahu sab'ina alfa malakin, maka Allah mengirim 70.000 malaikat yusalluna alaihi, untuk mensolatkan atas si Muawiyah bin Muawiyah al-Laythi. Qala, maka Nabi bertanya, wa mimma dzalika, apa sebab hal itu? Kenapa bisa dia mendapatkan kemuliaan itu? Qala, maka Jibril menjawab, karena yukthiru qira'ata qul huwallahu ahad, dia adalah orang yang senantiasa memperbanyak membaca qul huwallahu ahad, ana al-laili wa ana an-nahari, sepanjang malam maupun sepanjang siang. Wa fi mamsyahu wa qiyamihi wa qu'udihi, dan pada berjalannya, berdirinya dan duduknya. Diambil
Riwayat ini dari kitab Tafsir Al-Qurtubi juz yang ke-10 pada halaman 471. Semaqala wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.